Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irham, NIM 20087380. Di sini saya akan membuat tugas PIM, pengantar ilmu melatih. Di sini saya akan menjelaskan tentang kecepatan atau speed. Pengaturan kecepatan atau speed ialah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan rentang waktu yang minimal dalam jarak yang maksimal. Kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua sistemnya dalam melawan beban, jarak, dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Kecepatan merupakan suatu komponen kondisi fisik yang dibutuhkan untuk melakukan gerak secara berturut-turut atau memindahkan tubuh dari posisi tertentu ke posisi lain pada jarak tertentu pada waktu yang sesingkat-singkatnya. Daya tahan kecepatan ialah kemampuan organ tubuh mengatasi kelelahan akibat pembebanan kecepatan dengan intensitas tinggi atau sub maksimal dan maksimal. Secara fisiologi, bahwa kecepatan gerak merupakan bentuk gerak yang dihasilkan dari sumber energi ATP yang sudah siap dalam otot dan hasil regenerasi ATP dari proses kombinasi ADP tambah P seperti yang telah digunakan dalam bab teori latihan sebelumnya. Ini yang nantinya pelatih dapat membedakan antara latihan kecepatan gerak dengan latihan daya tahan kecepatan gerak. Jika mencermati komponen fisik, maka kemampuan kecepatan gerak akan diintervensi oleh kemampuan teknik gerakan dan kemampuan fisik lainnya. Jenis-jenis kecepatan. 1. Kecepatan umum atau general speed. Kecepatan umum adalah kepastian untuk melakukan beberapa macam gerakan atau reaksi motorik dengan cara yang cepat, atau persiapan fisik maupun khusus dapat memperbaiki kecepatan umum. 2. Kecepatan asiklis atau kecepatan asiklis dibatasi dengan faktor mengenai kecepatan gerak masing-masing otot dan yang terletak ciri-ciri khusus latihan kecepatan. 1. Intensitas rangsangan. Untuk mendapatkan hasil maksimal, intensitas rangsangan submaksimal, super maksimal dalam menentukan intensitas dapat mendominasi frekuensi denyut nadi baik waktu istirahat dan latihan dengan memperhitungkan presentasi dari kinerja maksimal. 2. Durasi rangsangan. Durasi rangsangan diberikan secara individual karena itu sebelumnya diketahui kemampuan individu atau atlet untuk mempertahankan kecepatan 5-20 detik. Bila durasi lama berarti meningkatkan kelelahan anaerobik. 3. Volume rangsangan. Perangsangan pada latihan kecepatan neuromuskular. Volume perangsangan dikaitkan dengan intensitas dan fase latihan untuk mengembangkan ketahanan anaerobik di tempat pada fase persiapan. Jenis-jenis kecepatan. 1. Kecepatan umum. Kecepatan umum adalah kepastian untuk melakukan beberapa macam gerakan atau reaksi motorik dengan cara yang cepat. Persiapan fisik maupun khusus dapat memperbaiki kecepatan umum. 2.
kecepatan asikilis. Kecepatan asikilis dibatasi dengan faktor yang mengenai kecepatan gerak masing-masing otot yang terletak dalam otot. 3. Kecepatan reaksi. Kecepatan reaksi adalah kecepatan menjawab suatu rangsangan dengan cepat. Kecepatan reaksi berpengaruh terhadap prestasi lari. Ciri-ciri khusus latihan kecepatan. 1. Intensitas rangsangan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Intensitas rangsangan super maksimal dalam menentukan intensitas dapat mendominasi frekuensi denyut nadi baik waktu istirahat dan latihan dengan memperhitungkan presentasi frekuensi denyut. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkannya. Kecepatan atau speed ialah kemampuan tubuh untuk bergerak dengan rentang waktu yang minimal dalam jarak yang maksimal. Atau kecepatan merupakan kemampuan tubuh mengarahkan semua sistemnya dalam melawan beban, jarak dan waktu yang menghasilkan kerja mekanik. Kecepatan ialah kemampuan seseorang untuk mengerjakan gerakan secara kesinambung dalam bentuk yang bersingkat-singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.